Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha terbesar di Indonesia yang dituliskan dalam catatan sejarah. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bicara Buddha di Sumatera Selatan yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-7 Masehi pada tahun 671 yang dipimpin oleh Raja Dapuntahiang Sri Raja Nangsa. Kerajaan Sriwijaya salah satu kerajaan terbesar yang berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentang pengaruh sampai ke Thailand, Kamboja, dan Semenanjung Malaya. Bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Para saudara sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang akan kami dapat Baginda? Kami akan menjanjikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang kami janjikan, kami tidak akan datang lagi ke wilayah ini. Tentu saja, itu tidak akan pernah terjadi. Baiklah, kalau begitu kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai, sehingga membuat perdagangan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Dia adalah Iti Singh. Para pedagang berjualan, rakyat seliwaran, ada biksu lewat di antaranya. Di suatu tempat penduduk mulai diajarkan agama Buddha oleh Iti Singh. Penduduk berselimpuran dan mulai diajarkan agama Buddha. Singh tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai di kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Singh sudah sampai ke kerajaan dan ingin menghadap Baginda. Baiklah, persilahkan Singh itu masuk. Baiklah Raja. Baginda Raja, saya bernama Singh dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Mengapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajak untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam agama Buddha? Agama Buddha mengajarkan untuk menghilangkan nafsu dan masalah hidup manusia untuk mencapai suatu nirvana. Baiklah, aku izinkan engkau mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih, Baginda. Raja Dapuntahiang Sri Raja Nangsa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan berekspedisi militer, menaklukkan wilayah untuk menguasakan bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Panglima perang, bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda? Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan ekspedisi ke tanah bumi Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda? Aku ingin memperluas kekuasaan wilayah Sriwijaya yang ada di tulang bawang, di tanah Jawa, kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Baiklah, Baginda. Kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi penyerangan secepatnya. Perperangan pun terjadi antara kerajaan Sriwijaya dan Kalingga. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulung Bawah serta menguasai kekuasaan Jambi dan Kalingga. Akhirnya terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih para panglima dan penasihatku. Sudah puas kami membantu Baginda Raja. Baginda Raja sudah berhasil menaklukkan kerajaan Jambi dan Kalingga. Benar sekali, tapi aku masih ingin memperluas wilayah kekuasaan. Apakah kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lain, Baginda Raja? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua dari kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Dapuntahiang yang berkuasa sejak 664 Masehi menikah dengan Sabokancana. Pernikahan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Daramindra. Daramindra berbesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Dharmasetu. Dharmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara.
Putri ini kemudian dinikahkan dengan Samaragrawira, raja kerajaan di Mataram kuno. Dari Hasti Shailendra, dari pernikahan Dewi Tara dengan Samagrara Wira kemudian lahir seorang putra dewa, sedangkan Samaratunggu sebagai putra sulung Samaragrawira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Sanggara Tungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratunggal mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti kerajaan bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abadinya yang merupakan para penasehatnya. Aku ingin meminang putri keduamu, Raja Linggawarman. Atas dasar apa kamu ingin menikahi sebuah kencana? Aku menyukai wanita sepertinya, lemah lembut, baik hati, serta penyayang. Aku berjanji akan membahagiakan putrimu dan memberikan keturunan yang baik. Aku akan menginginkanmu ketika dia menerimamu. Bagaimana putriku, apa kamu menerima pinangan dari Raja Sriwijaya ini? Ya ayah, saya menerimanya. Saya rasa Datuk Kahiyang adalah seorang lelaki yang sangat bertanggung jawab. Baiklah, jika itu keputusanmu, pernikahan kalian akan dilaksanakan secepatnya. Terima kasih ayah. Bagaimana menurutmu ini, Wangsa? Kehendak yang mulia merupakan perintah bagi kami. Bukan begitu maksudku, aku meminta pendapat dari kalian. Pendapat bagaimana yang mulia? Aku berniat untuk membangun sebuah bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan berarti sejarah bagi masyarakat kita. Bangunan apa yang Baginda inginkan? Bagaimana kalau kita membangun sebuah candi dan dapat juga dijadikan sebagai tempat ibadah? Di mana Baginda yang membangun candi tersebut? Kita masih memikirkan tentang hal itu. Bagaimana pendapat dari kalian? Pendapat saya Baginda, candi itu dibangun di atas bukit. Baiklah, carikan saya arsitek untuk membangun candi ini. Laksanakan Baginda. Arsitek untuk membangun candi itu. Baik Baginda. Hatur sembah saya, Baginda. Saya telah mengetahui para wangsa. Apa kamu tahu apa alasan saya memanggilmu kemari? Saya telah menyelesaikannya, Baginda. Ini rancangan yang telah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Menurut saya ini telah sesuai. Tapi tolong tambahkan realis kehidupan masyarakatku dan ajaran Buddha. Baiklah, Baginda. Saya akan menambahkan itu semua ke dalam rancangan ini. Baiklah, kerjakan dengan baik. Baiklah, Baginda. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada abad pemerintahan putra Raja Samatungga, yaitu Ratu Pramudawardhani, yang memerintahkan Raja Samatungga meninggalkan tahta kerajaan. Aku mendengar dari para sebuah kerajaan bahwasanya suamimu akan menggantikan tahta. Menurutku ini bukan tempat yang tepat. Mengapa paman bisa berpikir seperti itu? Aku adalah adik dari mendiang raja. Bukankah aku pantas mendapatkan tahta kerajaan ini? Jangan berpikir seperti itu paman. Aku adalah putri raja. Aku berhak atas tahta itu. Lagi pula dia adalah suamiku. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan para kedua. Baiklah, kalau itu keputusan tepat. Izinkan aku pergi ke tanah jauh dan kembali ke Penjaman, tempat ibu di Sumatera. Silakan. Maka diangkatlah Rakai Pitan, suami dari Pramanawarni, menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri
Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak warisan atas tantangan Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan sangat hebat di bumi Nusantara ini. Kami akan setia mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Siapkan prajurit perang dan strategi tempur. Kita akan menguasai jalur perdagangan, jalur Malaka, jalur Sunda, laut Cina Selatan, dan Selat Karimata. Baik, akan kami laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayahnya pelayaran Sriwijaya semakin meluas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Balaputra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, apalagi didukung armada laut wilayah memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriraja dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa pemimpinan Raja Singarawarman Wijaya di Tunggaraman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak perdagangan internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai. Akibat pendapatan Sungai Musi, Sriwijaya kesulitan pengontrol daerah kekuasaan karena semakin melemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang mempertegaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibahagi dengan serangan kerajaan Chola Mandala dari India yang dipimpin Raden Diakola I. Perdana Menteri, kumpulkan pasukan. Kita akan ke Nusantara dan merebut wilayah Sriwijaya. Apakah kamu yakin, Kakanda? Tentu saja, Ratuku. Aku ingin merebut wilayah perdagangan dari kerajaan Sriwijaya. Baiklah, Kakanda. Kalau keputusanmu sudah bulat. Baiklah, kalau begitu saya pamit undur diri yang mulia untuk mempersiapkan perang. Pada tahun 1025 Masehi, kerajaan Chola Mandala melancarkan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Raja Sang Brahmawijaya Tungguwarma ditahan pihak Chola Mandala. Baginda Raja, kami datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa yang kau bawa? Bukan keadaan kacaunya kekuasaan kerajaan kita telah menjadikan kabar sangat buruk. Segera datang membawa prajuritnya menyerang kerajaan kita, tuanku. Apa? Kenapa mereka bisa melintasi kerajaan kita? Sekarang kau kerahkan seluruh prajurit untuk melawan. Baiklah, tuanku. Baginda, tolong! Kerajaan Cholamanda hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Radendra dengan Raja Sanggrama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya.